Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rangkaian Ramadan tahun ini sudah mulai masuk 10 hari terakhir. Ada satu hal yang berbeda pada tahun ini ketika musibah wabah corona masih terus terjadi. Ada kemungkinan sebagian kita tidak bisa sholat sebagaimana biasa. Maka perlu ada panduan bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Yang pertama dari sisi hukum, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan karena Nabi selalu menjaganya. Kemudian juga disunnahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sebelum sholat Idul Fitri kita makan dulu. Tapi untuk sholat Idul Adha kita jangan makan dulu sampai sholat Idul Adha sudah kita tunaikan. Kemudian semua orang diminta untuk terlibat dalam sholat Id. Sampai orang yang haid pun disuruh untuk datang ke masjid, datang ke mushola untuk bisa mendengarkan nasihat, untuk bisa merasakan kegembiraan yang sama. Kemudian waktunya tentunya setelah matahari terbit. Untuk sholat Idul Fitri memang disunahkan sampai tinggi 2 tombak. Ya mungkin sekitar jam 8 itu lebih baik. Kemudian untuk sholat Idul Adha memang lebih cepat. Sekira ukuran 1 tombak tinggi matahari. Nah, terkait dengan takbir. Nah, ini perlu kita ingatkan kembali. Kalau di masjid mungkin sudah ada petugas yang mengingatkan. Takbir pada rakaat pertama adalah 7 kali di luar takbiratul ihram. Jadi 8 dengan takbiratul ihram. Untuk rakaat yang kedua 5 di luar takbir intiqal. Nah, bagaimana kalau kadang-kadang namanya kita jarang sholat Id, apalagi nanti sholat di rumah, kita lupa baca takbir yang 7 dan yang 5. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena itu hukumnya sunnah dan tidak ada perintah untuk melaksanakan sujud sahwi. Sehingga kalau kita lupa untuk mengucapkan takbir 7 atau 5 kali, dilanjutkan sholatnya dan sholatnya tetap sah. Kemudian sholat Id ini boleh dilakukan berjamaah atau sendiri. Nah, berjamaah tentunya lebih baik. Nah, nanti ketika di rumah diupayakan kita bisa melaksanakan sholat Id berjamaah dengan keluarga kita, dengan anak, istri, dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan khutbah. Nah, khutbah di dalam rangkaian sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Mendengarkannya pun juga begitu. Jadi sholat Idul Fitri itu kan sholat terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan khutbah. Nah, bagi orang yang mau mendengarkan silahkan, yang tidak juga tidak ada masalah. Jadi ini hukumnya sunnah. Nah, bagaimana kalau di dalam keluarga? Kalau kita berjamaah dengan keluarga tetap disunahkan untuk khutbah Idul Fitri. Mungkin bapak atau ada anak yang sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa berkhutbah, silahkan untuk khutbah setelah sholat Id. Kalaupun tidak ada masalah. Tentunya kalau sholat sendiri ya nggak perlu khutbah. Karena kalau sendiri ya dia sendirian, khutbah nanti dia yang khutbah, dia yang imam, siapa yang mendengarkan. Nah, itu mungkin beberapa panduan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan setiap kita jangan ketinggalan, walaupun masjid ditutup, mushola ditutup, kita bisa melaksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing. Kalau berjamaah silahkan salah seorang dari anggota keluarga untuk menyampaikan khutbah sebagai nasihat. Tapi ini tidak wajib, sekali lagi tidak wajib. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.